اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقهنا في الدين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan taufik untuk dapat kembali beristiqamah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu sejenak untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis ilmu, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Firdaus yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian fikih kita. Tema yang akan dibahas yaitu tentang masailu mutafarriqatun yuhtaju ila ma'rifatihah. Ya, kita sambung kembali, yaitu perkara-perkara atau berbagai masalah yang perlu diketahui, yang wajib diketahui ya, di dalam salat, dari awal sebelum salat hingga takbiratul ihram sampai salam ya. Ada beberapa masalah-masalah yang penting perlu kita ketahui. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu masalah as-saf ya, masalah saf ya, susunan saf. Yusannu ayyaqifal wahidu an yaminil imam mutaakhiran anhu qalilah. Kemudian dikatakan yusannu, disunnahkan, ayyaqifal wahidu an yaminil imam, makmum laki-laki yang solat sendirian, artinya dia mengikut imamnya ya. Kemudian sunnah dia berdiri di sebelah kanan, an yaminil imam, di sebelah kanan imamnya, mutaakhiran anhu qalilan, yaitu mundur sedikit dari imamnya, mundur sedikit dari imamnya. Jaraknya sejauh mana mundur sedikit itu, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, yaitu sekurang-kurangnya nampak mana imam mana makmum, artinya tak perlu terlalu mundur ke belakang ya, sikit saja. Nah, ini seperti ini imam, ini makmum, sikit saja, sekurang-kurangnya nampak mana yang di depan, mana yang di belakang. Nah, itu ya.
Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tambahkan lagi, kalau datang makmum yang kedua, maka dia langsung saja berdiri di sebelah kiri imamnya, tanpa mengisyaratkan, tanpa menepuk atau mencolek makmum yang pertama tadi. Tidak perlu, ya. Itu tidak ada tuntunannya, tidak perlu. Justru kita kebanyakannya seperti itu. Ada orang sholat ya sendiri ngikut imamnya, ya dia berdiri di sebelah kanan imamnya, kemudian kita datang sebagai makmum yang kedua, kita tepuk punggungnya, mau mengisyaratkan dia, yaitu kita juga mau sholat berjamaah, ikut bergabung bersama, suruh dia mundur begitu, kan? Nah ini sebenarnya tidak ada tuntunannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makmum yang kedua langsung saja, ya sholat di sebelah kiri imamnya. Langsung dia sholat di sebelah kiri imamnya, kemudian bersama-samalah mundur, ya makmum yang berdua ini tadi sama-sama mundur ke belakang. Itu makanya mesti ngerti fikih Pak. Mundur ke belakang. Nanti kalau kawan yang sebelah kanan imam tadi tidak tahu, Pak Ustadz saya udah mundur, dia tidak mundur juga Pak Ustadz, baru kita isyarat, berarti tidak ngerti fikih dia, baru diisyarat, ditepuk belakangnya atau ditarik bajunya. Tuh. Kalau tidak mau juga ditarik Pak Ustaz, biar aja di situ. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Berarti memang tidak ngerti fikih. Makanya sholat dia harus ngerti fikih. Itu fikihnya itu seperti itu. Ya, kalau sudah berdua makmumnya satu imam, mesti seperti itu. Buat saf yang baru di belakang dan posisikan imam itu di tengah-tengah makmum yang berdua tadi. Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan wasitul imam, posisikan imam di bagian tengah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang makmum yang keberapa lagi Bapak Ibu? Ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya, maka isi kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, seperti itu. Jangan kanan kiri tidak ada orang kosong. Kenapa? Karena kanan ini mendapat selawat Pak Ustaz. Orang yang berada di saf kanan ini mendapatkan selawat daripada malaikat. Maya mini sufuf. Hadis itu Bapak Ibu betul, ya betul, tak salah. Cuman kita yang memahaminya itu yang salah. Ya, kalau kebetulan kita berada di sebelah kanan, ya nasib kita baik, ya rizki kita. Kalau sekiranya sudah banyak ke kanan kiri lah isi lagi. Jadi kanan kiri seperti itu Pak. Ya, seperti itu. Kalau kebetulan kita dapat yang di kanan, ya rizki kita, nasib baik kita itu. Ya, jangan maksa ke kanan semua. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih masalah saf nih ya. Wal mar'atul wahidatu taqifu khalfal imam. Adapun wanita berdiri itu posisinya di belakang imamnya. Di belakang imam. Jadi kalau masih satu orang perempuan ya datang, itu posisikan Bu berdirinya pas di belakang imam nih. Tuh di sana. Ya. Jangan kanan, jangan kiri, ya. Kalau ngadap ke sana kan situ kanan, Pak. Nah kiri. Jangan kanan, jangan kiri. Paskan di belakang imam. Nanti datang makmum perempuan yang lainnya kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Seperti itu. Ya. Baik, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah menyambung saf lagi. Saya tambahkan yang tadi, masalah menyambung saf. Saf kalau sudah penuh baru boleh disambung Pak saf yang kedua. Jangan dibuat saf kedua sebelum saf pertama penuh. Kenapa? Tidak dapat pahala. Saf kedua tidak dapat pahala. Karena saf pertama masih banyak kosong. Udah buat saf kedua tidak dapat pahala. Maka isi penuh, dari sudut ke sudut dah penuh, dah berisi semuanya, baru boleh buat saf yang kedua. Dari mana mulai Pak? Pasti banyak bilang kanan ya Ibu yang dimuliakan Allah. Kanan lagi. Ya Rasulullah itu kan ngapa-ngapain suka kanan Pak Ustaz. Betul, ya. Betul. Hadisnya itu bukan satu itu aja. Ya. Hadis yang wasitul imam itu mau dikemanakan? Itu khusus di dalam sholat loh itu. Posisikan imam itu di bagian tengah kita. Jadi semakin dekat kita dengan imam itu semakin bagus Bapak Ibu. Nah, dengar jelas suaranya, bacaannya, nampak jelas gerakannya, lebih afdal. Sudut sana Bapak Ibu kurang afdal ya. Maka semakin dekat dengan imam semakin bagus kata para ulama al-fuqaha. Maka ambillah posisi
tengah. Itu yang betul Bapak Ibu. Jadi buat saf kedua ini dimulai dari tengah. Kemudian kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kecuali ini kecuali Bapak Ibu ya. Kecuali kananlah berisi. Saf pertama udah penuh nih. Kita datang ke saf kedua ini udah berisi pula, tapi dimulai dari kanan. Dimulai dari kanan. Udah ada 2-3 orang di situ. Terus gimana? Apakah saya tetap bersikeras ambil di tengah Pak Ustaz karena hadis wasitul imam? Enggak betul juga. Mesti yang itu diikuti. Penuhkan yang kanan tadi itu, terus penuhkan sampai ke kiri. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau di situ udah ada 3 orang memulai dari kanan, Bapak buat pula lagi di tengah sini, itu buruk bentuknya Pak saf salat. Berpecah-pecah nampaknya. Berjamaah itu kan mengajarkan kita bersatu Pak, bukan berpecah-pecah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ya. Kemudian Bapak Ibu, masalah saf anak-anak. Anak-anak yang belum dikhitan. Itu safnya di mana? Kalau dia masuk ke saf dewasa, putus saf dewasa. Itu pendapat yang kuat mengatakan putus saf dewasa itu. Belum khitan nih, belum dibuang hujung khulufnya itu kan ada najis di ujungnya. Kalau masuk dia ke saf dewasa, putus saf, tak sempurna berjamaah. Jadi gimana Pak Ustaz? Buat saf khusus, ya, khusus anak-anak. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu singgah sholat di masjid orang, takut anak hilang, cari paling sudut tepi-tepi sana. Jangan ganggu orang. Ini ndak bawa anak 2 orang, ya, kiri kanan digandengnya, ambil pula di belakang imam saf. Itu ndak ngerti fikih bapaknya tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Terus gimana? Itu tadi. Kalau takut misalnya kita singgah di masjid orang nih ya, tak safar tak apa ya kan, takut anak nih hilang, cari saf paling tepi-tepi aja lah. Ya, enggak nganggu orang dia. Atau suruh anak tuh kalau udah ngerti dia ya kan, buat saf di belakang aja. Bapak gabung dengan saf dewasa. Begitu. Ini kadang masih banyak juga bawa anak-anaknya masuk ke dalam saf dewasa. Kenapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa? Tanya dululah, alasannya apa nih? Daruratnya seperti apa? Kan begitu. Ngerti tak masalah fikih nih? Ya, nak boleh putus saf itu. Kalau andai kata dia nanti ini di dalam satu permasalahan nih Bapak Ibu, andai kata dia naik ke badan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sedang salat, batal salat Bapak Ibu. Karena di hujungnya itu belum dibuang, khuluf kulit hujung zakarnya belum dibuang. Belum dikhitan, najis, enggak sah salat. Ibu yang dimuliakan, batal salat. Ditariknya baju kita, batal salat. Itu sebagian permasalahan menurut sebagian para ulama. Ya kecuali darurat, ya kecuali darurat. Itu Hasan Husain yang naik ke pundak Rasulullah SAW itu Pak Ustaz tengah sholat itu Pak Ustaz, itu lain cerita. Ya Hasan Husain itu bersih, nggak kayak anak kita. Anak kita pempes penuh dalam tuh. Ya naik dia ke belakang kita, pecah pempesnya, berserakan kencingnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah Hasan Husain yang naik kepada pundak Rasulullah SAW, naik ke punggung Rasulullah di tengah sholat itu, arah ceritanya bukan ke sana. Itu masalah menggendong anak di dalam sholat. Itu boleh. Ya, kadang kita singgah di masjid orang, kita tak mau rugi, takut terluput sholat berjamaah kan itu. Istri mau sholat jamaah juga, kita mau sholat jamaah juga. Jadi gimana? Ya tukar pempesnya. Yakini bersih pempes, tukar pempes dulu, jangan penuh-penuh itu kita gendong. Pak Ibu, tukar dulu, bersihkan dulu cebok, bersihkan. Baru digendong, kan ada gendongan itu Bu. Ya kan? Boleh. Gendong anak tuh sambil sholat, enggak masalah. Itu dalilnya tadi itu. Baru ke sana perginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masalah saf khunsa. Tahu Bapak Ibu khunsa? Khunsa ini orang berkelamin ganda. Ya, dia berkelamin ganda. Laki-laki ada di dia, perempuan ada di dia. Ya, yang biasanya yang kayak gini Bapak Ibu, yang laki-lakinya maaf kata batangnya agak menyondok dia, tak nampak. Biasanya begitu. Ya. Kalau nyata dua-duanya Pak Ustadz, nah itulah yang sebenarnya khunsa itu berkelamin 2. Jadi gimana? Safnya di mana ini? Maka para ulama membahas detil sekali pembahasan Bapak Ibu. Saya sikit saja nih saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Di antaranya saja. 1, lihat daripada tabi'ah, watak kebiasaannya. Ya, itu 1. Belum segitu aja, enggak segitu aja. Masih banyak lagi pembahasannya. Itu pertama tabi'ah, watak.
kebiasaannya. Apakah lebih cenderung ke laki-laki atau perempuan? Nah, dah paham tuh Bapak Ibu ya? Ini masalah khunsa, bukan bencong ya. Bencong tuh lain cerita, itu laki-laki tuh Bapak Ibu. Ya, ini khunsa memang dua kelaminnya. Nah, jangan Bapak Ibu bilang Ustaz nih ngomongin bencong enggak ya? Bukan bencong Bapak Ibu. Khunsa ini kelamin dua. Ya, maka satu dilihat dari tabiahnya, wataknya. Lebih cenderung kemana? Kalau ke laki-laki, ya dihukumkan laki-laki. Kalau ke perempuan, hukumkan perempuan. Lihat pula bentuk postur tubuhnya. Banyak lagi itu Bapak Ibu pembahasannya. Kemudian apa lagi? Fungsi kelamin lagi Bapak Ibu. Kalau haid dia seperti wanita lah pokoknya ya. Haid, halangan dia kan. Maka dihukumkan perempuan. Kalau tidak haid dia lebih fungsi pula kelaminnya itu ke laki-laki, maka dihukumkan laki-laki. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau dihukumkan ke laki-laki, maka dia masuk ke saf lelaki. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gabunglah ke saf laki-laki. Wajiblah dia tadi ini Jumat. Wajib Jumat karena dihukumkan laki-laki. Kemudian kalau dihukumkan kepada perempuan, tak wajiblah Jumat. Perempuan ini tak wajib Jumat Bapak Ibu. Tapi kalau ibu-ibu mau mengikuti atau difasilitasi di hari Jumat itu difasilitasi seperti Masjid Nabawi Bapak Ibu, itu hari Jumat perempuan pun datang sholat Bapak Ibu. Bukan sholat zuhur mereka itu. Mereka sholat Jumat. Ya nak Bu? Ibu yang udah pergi umrah haji, hari Jumat kan ramai itu datang juga perempuan tuh, ya, ke Masjid Nabawi itu. Dia sholat zuhur apa Jumat Bu? Jumat. Asal Jumatnya tuh kan tak wajib perempuan Jumat. Masalahnya begini, kalau dia ikuti rangkaian sholat Jumat itu sampai selesai, ya dia duduk mendengarkan khatib berkhutbah, sholat 2 rakaat sholat Jum'ah, ya fardu Jum'ah, maka gugur zuhurnya. Apa maksudnya gugur zuhur itu? Sah Jumatnya, tidak perlu lagi zuhur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama ibu-ibu di sini pun tidak mesti di Masjid Nabawi, ibu-ibu di sini pun sama. Kalau andai kata di belakang tuh ada pula khusus untuk perempuan di situ kan, ibu mengikuti rangkaian sholat Jumat di belakang sana, tapi tidak bercampur baur, berarti tidak difasilitasi itu ya, itu tidak boleh. Ada tempat difasilitasi. Sholat mengikuti rangkaian sholat Jumat semuanya, ibu-ibu sah sholat Jumat ibu-ibu, ya, tidak perlu diulang zuhur lagi. Itu. Ada juga tuh yang datang pergi umroh Bapak Ibu, ya, ditunggunya orang tuh selesai sholat Jumat tuh. Itu ibu-ibu ada juga tuh yang tidak ngerti fikih tuh, ya. Ya apa salahnya Ustaz? Saya kan tidak wajib. Ya betul, cuman suasananya itu loh, itu suasananya kita sudah berada di situ. Ngapain kan rugi ya kan? Olah beramai-ramai sholat lagi. Memang tidak wajib dong, tidak salah ya, tidak dosa, dia tidak wajib kan begitu. Tidak makruh sama sekali. Cuman kita sudah di suasana orang yang sedang mengerjakan Jumatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka ikuti ajalah rangkaian salat Jumat itu sah, ya Bu ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah saf ya, masalah saf. Kemudian sedikit tentang makmum yang masbuk. Sedikit saja dibahas di sini. Tentang makmum yang masbuk ya. Tentang makmum yang masbuk. Siapa? Seperti apa makmum yang masbuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Al-masbuku idza adraka akhir salatil imam fahuwa awwalu salati. Masbuk itu ya apabila dia menemukan akhir dari salat imamnya, maka itu adalah awal dari salatnya. Maksudnya seperti ini, umpama salat subuh Bapak Ibu. Dia masbuk, datang berarti di rakaat kedua. Berarti rakaat kedua itu menjadi rakaat pertamanya, itu maksudnya ya. Itu ini dibahas di sini khusus subuh pula ini ya. Maka dikatakan fal yuwafiqil imam, maka hendaklah dia menyesuaikan ya gerakannya, mengikuti dengan sempurna ya akan imamnya. Begitu. Wal yabni alaihi wal yaknut fi subhi fi akhir salati nafsihi. Kemudian lagi dikatakan Bapak Ibu, maka ketika imam sudah memberi salam, tentunya dia bangun menyusul kekurangan, menjemput kekurangan tadi, 1 rakaat lagi ya. Tadi dia kunut tadi itu, karena imam kunut kan? Tentu dia kunut. Sebenarnya itu bukan kunut dia, karena kunut berjamaah mengikut imam itu bukan kunut dia. Ya, tentu dia nanti setelah imamnya salam dia bangkit lagi Pak, menambah kekurangannya, kemudian ruku ya kan, bangun dari ruku, i'tidal. Tentu sebelum sujud
Kunut lagi enggak? Kunut lagi. Itulah kunut yang sebenarnya. Itu kunut dia tuh. Nah, yang kebanyakan sekarang ya Bapak Ibu, ya, dia enggak kunut lagi. Ditanya kenapa? Tadi dah kunut sama imam katanya. Ini enggak ngerti fikih juga, ya. Nah, tadi kan dah kunut saya sama imam, Pak Ustaz. Untuk apa kunut lagi? Enggak betul, ya. Itu mesti sujud sahwi itu sebelum salam itu. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunut lagi. 2 kali saya kunut, Pak. Enggak apa-apa. Tadi kunut karena berjamaah mengikut imam. Ini kunutnya kita, di rakaat kedua itu. Kunut lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tetap sunat abad tuh hukumnya tuh, ya. Tetap sunat abad tuh. Kalau kita sengaja tinggalkan atau pembahasan yang telah lalu masalah sunat-sunat abad terlupa dia, maka sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam. Boleh dua-duanya, sebelum salam, sesudah salam. Masalahnya begini, kalau tidak ingat dia sujud sahwi sebelum salam, sesudah salam baru ingat dia belum sujud sahwi, maka sujud sahwi sesudah salam. Ya. Dia udah siap salam nih Pak, ya kan? Dia baru ingat, tadi sebelum salam belum sujud sahwi, padahal dia lupa kunut. Nah itu, maka sujud sahwi lah sesudah salam itu, tidak apa-apa. Masih boleh itu Pak? Boleh, karena ada 2 riwayat sujud sahwi itu sebelum dan sesudah ada. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang tidak boleh itu dia udah keluar dari pintu masjid. Lah keluar dari pintu masjid ingat dia, aku tadi lupa kunut belum sujud sahwi lagi, balik masuk dia lagi. Itu tidak betul itu, tidak dianjurkan, tidak perlu lagi, balik aja lah ke rumah makan nasi aja. Pergi ruqyah dulu, di ruqyah ya. Itu udah parah pelupa itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya, masbuk itu masalah masbuk. Ingat betul-betul ya Bapak Ibu ya, tetap kunut itu. Nah, karena ini banyak saya tengok nih. Kadang orang-orang nih dia memang seperti itu, dia sangka dia tadi udah kunut. Itu yang pertama, yang kedua enggak tahu. Yang ketiga nih kebingungan. Kunut pun enggak ya? Ada yang malu Bapak Ibu. Enggak usah kunut lagi. Ada juga macam-macam lah orang kita nih. Makanya gunanya kita belajar fikih itu supaya jelas itu, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tambahkan lagi, kalau Bapak Ibu datang imam sedang ruku. Kita belum masuk ke saf lagi. Ya. Imam dah ruku. Kemudian cepat-cepatlah masuk ke saf. Takbiratul ihram, niat, ya seperti biasa Bapak Ibu. Kemudian langsung susul ruku imam tuh. Sempatkan ruku imam tuh. Saya turun ruku tuh baca takbir intiqalat Pak Ustaz. Ya, baca. Sunnah hayat hukumnya, baca itu. Ya. Baik. Fatihah nak baca dah Pak Ustaz. Di dalam kasus ini ada keringanan di dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak perlu baca lagi. Khusus di dalam kasus ini Pak ya, kita datang, imam dah ruku. Jadi cukup takbiratul ihram saja, niat seperti biasa, langsung susul ruku imam tuh. Dapatkan rukunya dengan tomak ninahnya itu. Jangan sampai dia bangkit. Ya, maksudnya gimana Pak Ustaz? Bapak Ibu mau turun, imam dah bangkit, sami Allahu liman hamidah. Berarti tidak dapat rukunya. Itu masbuk tuh. Mesti nambah rakaat lagi. Nah, itu masbuk tuh. Tak sempat rakaat imam tuh. Tak sempat ruku imam maksudnya. Ya, tak sempat ruku dan tomak ninahnya. Itu Bapak Ibu. Tomak ninah pada ruku tuh Bapak Ibu. Dapat tuh berarti dapat rakaat. Karena Rasulullah katakan, man adraka ruku, sesiapa yang sempat ruku bersama imam, faqad adraka rak'ah, sesungguhnya dia telah mendapatkan rakaat tersebut. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi khusus di dalam masalah tadi itu tidak perlu baca Fatihah Bapak Ibu. Bukannya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab Pak Ustaz. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Betul. Tapi khusus di dalam kasus tadi, permasalahan tadi itu dikecualikan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Karena sudah di penghujung. Bapak Ibu. Sudah di penghujung. Karena ada juga hadis yang lain. Makanya tidak boleh satu aja hadis kau Bapak Ibu. Karena ada hadis yang lain juga yang dijadikan hujah oleh Imam Asy-Syafi'i kita. Apa kata para ulama al-fuqaha di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man kana lahu imam fa qiraatul imami lahu qiraatan. Itu hadis itu, ya. Siapa yang sudah ikut imam, ya, maka apa yang dibaca imam sudah menjadi bacaannya juga. Jadi hadis itu fungsinya di dalam kasus itu saja, Pak. Jangan apa guna kalau hadis yang tadi itu, ya,
dalam keadaan selain dari keadaan yang tadi. Itu tidak betul. Jadi Imam Syafi'i itu tidak main buang-buang hadis kan Pak. Dipakainya juga hadis itu tuh. Ya. Jadi sebahagian para ulama yang tidak membaca Al-Fatihah karena sudah mendengar imam membaca Al-Fatihah secara jahar, maka kita tak perlu lagi baca. Itulah hadisnya tadi itu Pak. Siapa yang sudah ikut imam, maka apa yang dibaca imam sudah menjadi bacaannya. Itu. Hadis itu kalau dalam mazhab kita Pak, itu khusus di kasus tadi aja Pak. Kasus tadi aja khusus. Adapun Bapak datang, imam sudah di penghujung surah. Surah-surah pilihan maksudnya. Berarti kan belum ruku. Sempat kita, ya kan? Dia belum ruku. Maka habiskan Fatihah, tetap wajib baca Fatihah. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sedang membaca surah-surah pilihan, berarti Fatihah dah siap Bapak Ibu baca kan? Sedang membaca surah-surah pilihan, imam pun ruku Bapak Ibu. Terus gimana surah-surah pilihan saya tadi Pak Ustadz? Nggak usah diselesaikan sampai habis, potong aja sampai di situ. Potong sampai situ. Itu tuh Pak. Karena mengejar rukun nih Pak, ruku itu. Itu rukun. Ya wajib itu. Adapun tadi surah-surah pilihan hukumnya sunat hayat. Itu mendahulukan yang wajib, yang rukun daripada yang sunnah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ini banyak masalah-masalah dalam solat nih Bapak Ibu yang mesti kita kaji, kita dalami. Terkadang kita berjumpa masalah-masalah seperti ini, kemudian kita tidak ada solusi Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ngerti fikih. Fikih ini solusi ini, jalan keluar ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kalau saya datang Pak Ustadz, kalau saya datang kemudian imam itu sudah sujud. Berarti ya ini masbuk, udah jelas ya kan. Maka takbiratul ihram seperti biasa, imam sedang sujud, maka sujudlah. Ikut imam. Posisikan diri sebagaimana posisi imam di saat itu. Kalau dia sedang duduk di antara dua sujud, ya kita langsung posisikan duduk di antara dua sujud. Kalau dia sedang tasyahud awal, ya langsung tasyahud awal. Mesti saya ucapkan takbir intiqalat Pak Ustadz. Ini takbir sunat ya, turun dari rukun ke rukun yang lain. Dari satu rukun pindah ke rukun yang lain. Itu turun ke bawah itu. Baca takbir intiqalat enggak perlu, tidak disunahkan. Diam aja turunnya ke bawah. Kecuali yang tadi Bapak turun ruku, ngejar ruku imam, itu masih disunahkan karena masih dekat jaraknya. Paham Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya masalah meninggalkan tasyahud awal. Ini lagi Bapak Ibu. Ini masalah-masalah penting yang mesti diketahui. Masalah meninggalkan tasyahud awal. Maka kita pahami dulu. Tasyahud awal ini sunnat atau rukun? Ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Tasyahud awal, sunat apa rukun? Tasyahud awal Bapak Ibu, bukan tasyahud akhir. Tasyahud awal. Sunat apa rukun itu? Sunat. Sunat apa itu? Sunat ab'ad. Ini dah kita kaji ini Bapak Ibu. Ini secara globalnya aja malam ini nih. Perkara-perkara yang penting di dalam sholat. Kemarin dah kita kaji sunat ab'ad ada berapa, sunat hayat ada berapa di dalam sholat. Dah kita bahas kemarin itu. Tasyahud awal itu termasuk sunat ab'ad. Kalau terlupa, ya sujud sawi sebelum salam. Kunut satu sunat ab'ad juga. Sujud sawi sebelum salam kalau lupa. Jadi kita ketahui dulu di situ. Hukumnya sunat nih, yaitu sunat ab'ad. Jadi kalau imam lupa tasyahud awal, kemudian Bapak Ibu ingatkan, boleh. Intinya dia masih menjelang naik, belum lurus badannya tegak. Kalau masih menjelang naik, dia lupa tasyahud awalnya Pak. Allah, masih menjelang naik, ya, belum sempurna tegaknya, boleh. Subhanallah. Cukup satu orang aja yang di belakang imam tuh, ya, ndak mesti satu saf itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Kayak eko gitu suaranya Pak Ibu. Ya, satu aja yang di belakang imam. Maka yang di belakang imam itu dah saya bilang dari dulu, itu orangnya ndak kaleng-kaleng, ya, ndak saruk kuaci itu yang di belakang imam tuh. Mesti betul-betul fikih, ngerti fikih solat lah, ya. Fikih solat itu. Baru boleh di belakang imam tuh. Ndak 2, 3 orang, 4 orang belakang imam tuh, ya, mesti ngerti fikih, siap menggantikan imam. Itulah. Kemudian ada hafalan. Kalau imam salah-salah bisa dibetulkan, disambung bacaan itu biar ingat imam tuh. Itu maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau imam tadi sudah berdiri tegak, jangan kita subhanallah subhanallah juga di belakang lagi. Karena dia sudah sempurna tegak berdiri begini. Maka gimana Pak Ustaz? Ya udah berdiri aja. Saya belum tasawuf awal Pak Ustaz. Gimana? Saya tasawuf awal aja sendiri Pak Ustaz. Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa batal salatmu? Ya, menyelisih imam di dalam perbuatan yang sunnah, yang mana perbuatan itu tampak menonjol perbedaannya. Imam berdiri kita tasawuf, itu enggak boleh. Ya, batal solat kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terus saya ikut aja Pak Ustaz. Ya ikut aja. Karena badannya udah tegak, udah lurus. Dan imamnya harus ngerti juga, kalau belum sempurna tegaknya, diingatkan orang di belakang tuh duduklah. Balik ke tasawuf awal lagi. Ya, jangan bersikareh aja tak. Aku kan imamnya, enggak betul juga itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi kalau udah berdiri tegak dia Bapak Ibu lurus badan imam tuh kita ikut aja lah di belakang. Ya. Tentunya nanti kalau imam tuh ngerti fikih Bapak Ibu, sebelum salam nanti dia sujud sahwi. Kita pun ikut sujud sahwi. Untuk apa sujud sahwi tadi itu Pak Ustaz? Itulah yang menyempurnakan kecacatan tadi itu, kekurangan kita belum tasawuf awal tadi. Itulah yang menyempurnakannya Bapak Ibu. Sujud sahwi itu yang menyempurnakannya. Itu fungsi sujud sahwi itu, menampal dia. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi imam ni ndak pula sujud sahwi dah Pak Ustaz. Mana tahu kan? Ndak ngerti dia kan macam mana? Makanya jadi imam harus ngerti fikih itu, wajib bukan harus tuh, wajib ngerti itu. Ya. Imam makmum sama sebenarnya, tapi ke atas imam ni terlebih dituntut kan? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, karena dia bawa penumpang banyak nih di belakang nih. Imam tu kan bawa penumpang banyak di belakang tuh. Kalau imamnya teler masuk jurang semua. Nah, ini ikut imam teler masuk jurang semua. Apa maksudnya imam teler Pak Ustaz? Bacaannya salah-salah. Itu imam teler kalau ibarat supir, mabuk dia supirnya tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pokoknya dikurang-kurangnya huruf tuh, dihilang-hilangannya huruf Al-Fatihah tuh. Membaca kesalahan yang mana kesalahan itu merubah makna. Fatal itu ya. Itu lahan jali namanya. Ada lahan khafi, ada lahan jali. Kesalahan yang fatal. Tentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sampai seperti itu batal salat dia. Dibawanya lah makmum yang ke jurang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau imam tadi sujud sahwi sebelum salam karena lupa tasawuf awal tadi, maka kita makmum ikut sujud sahwi. Saya enggak mau. Kalau enggak mau batal salat kita. Imam sujud sahwi, kita enggak sujud sahwi, batal salat. Kalau kunut Pak Ustaz, ini cari pasal aja nih. Ada belakang enggak kunut tuh Pak Ustaz? Ini. Siapa tuh? Mana tahu saya. Bapak Ibu. Subuh imam kunut, dia enggak kunut Pak Ustaz. Tunggu dulu. Karena di dalam fikih ini Bapak Ibu ada 3 pendapat itu. Masalah mengangkat tangan dan mengusap ketika berkunutnya Bapak Ibu. Ya. Ada yang mengangkat dan mengusap. Itu Imam Nawawi mengatakan, mengangkat kemudian nanti diusap setelahnya. Kemudian yang kedua, mengangkat tidak diusap. Ini kebanyakan kita amalkan ini. Ini pendapat yang kuat. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak mengangkat, tidak mengusap. Amin je di belakangnya. Dengar baik-baik. Amin dia tidak mungkin pula dalam solat kita mendengar ke orang, memperhatikan orang pula Bapak Ibu. Kan itu kan. Kalau amin berarti masuk dia tuh, berarti berkunut dia sebenarnya, cuma angkat tangan. Ikut ndak ada Pak Ustaz, amin pun ndak, diam aja Pak Ustaz. Itu Bapak Ibu. Ciri-cirinya dia cingkrang Pak Ustaz. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab tuh dipakai lah, imam berkunut lah kita. Itu adab. Ya, kita kan dah ikut imam tadi. Kunut imam tu kunut lah. Sekelas Imam Ahmad bin Hambali ulama mazhab Bapak Ibu. Ya. Dia ndak berkunut subuh tu, tapi gurunya berijtihad kunut subuh tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Imam Syafi'i berkunut subuh. Ya kan, mazhab Imam Syafi'i berkunut subuh, sunat apaan hukumnya? Imam Ahmad bin Hambal enggak kunut. Kemudian dia pesan kepada murid-muridnya, nanti kalau kalian sholat di belakang imam yang kunut, faknutu, ikutlah kunut. Itu Imam Hambali ya Pak Ibu. Pesan sama murid-muridnya, kalau kalian ikut nanti imam sholat subuh yang berkunut, kunut. Itu sekelas imam mazhab tuh Pak Ibu. Yang kita nih mengaji sebulan 3 kali, daurah 7 hari, dapat syahadah, dapat sanad.
Tuh sesat orang sekampung bikinnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji sebulan 7 hari, daurah namanya, pertemuan 7 hari. Ya, kunut bid'ah. Sekelas Imam Hambali saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kalian sholat di belakang orang yang berkunut, imam yang sedang berkunut, kata Imam Ahmad bin Hambal kepada murid-murid, faknutu, kunut, ikut kunut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Setidaknya kalau tidak mengangkat tangan, amin amin di belakang. Imam itu kan berdoa, tuh. Ya, amin amin kan di belakang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Masalah meninggalkan tasyahud awal. Kemudian masalah dalam istilah fikih dinamakan Bapak Ibu istikhlaf. Istikhlaf. Istikhlaf ini ketika imam batal sholat, ya, maka yang di belakang imam tadi siap menggantikan. Ini istikhlaf, ya. Nah, ini dalam fikih nih diajarkan nih Bapak Ibu. Jadi kalau imam tadi batal, ya keluarlah. Buang angin umpamanya. Keluar dari sholat. Jangan maksa juga. Nanggung nih sikit lagi. Nggak bisa. Haram dia tuh sholat dalam keadaan seperti itu tuh. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Udah keluar. Keluar tentu ada ilmunya Pak Ibu. Ada caranya. Sesuai dengan tuntunan fikih. Dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menghadap ke makmumnya. Dia menghadap ke makmumnya. Jangan main kabur lari aja. Buka pintu tuh lari dia. Kok pas sujud pula kok? Lah kacau Bapak Ibu. Pas sujud pula ditinggalkannya makmumnya. Ndak pula bersuara bercakap ngasih tahu. Langsung keluar tuh ada pintu kan. Keluar dia langsung. Tuh lama makmumnya tuh sujud di belakang Bapak Ibu. Mana imam dalam hati makmumnya kan? Ada satu yang mada tegak cigoknya. Imam ndak ada lagi doa tuh ya kan. Bapak Ibu. Ya. Itu yang ngomong tuh batal sholatnya tuh. Walaupun niatnya baik mau ngasih tahu ke yang lain. Nah, boleh ngomong batal sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terus menghadap ke makmum di belakang itu. Menghadap ke makmum itu. Isyaratkan orang yang di belakang kita itu. Isyaratkan, suruh maju ke depan. Isyaratkan begini. Atau ditarik bajunya, boleh. Suruh dia maju ke depan. Yang di belakang ini harus ngerti fikih nih. Kalau diisyaratkan imam tuh harus ngerti, berarti dia suruh gantikan. Yang ditengok juga imam tuh. Tengok imam, kenapa imam? Kata imam. Ya. Maka dia dekat, ya. Maka dekatlah dia tarik baju si makmum tadi. Tarik baju makmum, enggak juga ngerti lagi. Tahannya badannya Bapak Ibu. Apa imamnya? Bapak Ibu. Kenapa enggak ngerti fikih? Ya. Ada juga nanti mana tahu imamnya dekat sama dia kan, tolong gantikan aku, sholatku batal. Siapa imam dia? Batal juga sholatnya. Ya, itu Pak, itu maksudnya. Ya, batal juga sholatnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Terus gimana? Isyarat atau ditarik bajunya, kemudian majulah pengganti tadi. Pengganti imam tadi. Disunatkan juga bagi imam tadi waktu keluar itu menutup hidungnya. Menutup hidung begini. Ya barangkali hidungnya berdarah, kan begitu. Darah itu kan najis. Itu Bapak Ibu. Barangkali hidungnya berdarah. Jadi tutup hidung begini atau menampung seperti ini. Itu keluar. Jangan paru dipacik Bapak Ibu. Imam keluar perut pegang. Apa kata makmum? Kan udah maklum Bapak Ibu ya. Saya bilang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting tuh, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang istikhlaf tadi juga, tambahan dari saya. Kalau imam tadi tidak menunjuk Bapak Ibu, macam mana? Tidak diisyaratkan tunjuknya, dia pergi aja. Terus gimana nih masalah ini? Jadi alternatif yang kedua, selesaikan sholat masing-masing. Itu dua pendapat. Yang pertama, alternatif pertama melalui proses istikhlaf, pelantikan, diisyaratkan dengan makmum dengan imam dulu Pak, ya. Atau makmum yang lain mengisyaratkan maju ke depan gitu. Jangan maju, enggak boleh gitu tuh ngomong tuh. Tarik bajunya ke depan atau tolak badannya ke depan gitu. Itu cara. Itu sebaiknya begitu Pak. Kalau imam tidak memilih makmum untuk menggantikannya, ya imam yang batal tadi, maka sesama makmum tadi boleh mengisyaratkan kepada makmum yang lain untuk maju ke depan. Kalau andai kata ndak juga, makmum pun ndak ngerti mau ngapain ini, maka alternatif yang selanjutnya apa Bapak Ibu? Selesaikan sholat masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Saya lebih cenderung pendapat yang pertama tadi Bapak Ibu. Proses pelantikan PJ.
pengganti jabatan imam. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya lebih cenderung ke pendapat itu. Kenapa? Karena kalau yang menyelesaikan sendiri-sendiri itu pas selero untuknya Bapak Ibu. Ini ruku, ini sujud, ini kan tidak mantap bentuknya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Baik. Masalah istikhlaf. Kemudian masalah mufarakah. Mufarakatul imam. Mufarakah. Boleh saya mufarakah Pak Ustaz? Boleh lah. Tentu ada sebab-sebab yang membenarkan untuk kita itu mufarakah. Umpama imam, kita tahu imam nih baca tak betul nih Pak Ustaz. Tapi suka juga menyodorkan diri jadi imam Pak Ustaz. Nggak betulnya di mana? Harus tanya lagi sama dia. Saya kalau ada orang nanya kayak gitu, Ustaz, saya nggak ikut imam di rumah saya itu. Kenapa? Saya bilang bacaannya salah. Salah di mana? Tentu kita tanya dulu Bapak Ibu, salahnya fatal nggak? Salahnya khafi apa jali? Lahan khafi apa lahan jali? Kalau umpama ro dibacanya ra enggak apa-apa, masih boleh diikut bismillahirrahmanirrahim gitu. Boleh ikut itu. Tapi kalau ha pedas ya digantinya dengan ha besar ya. Ha Arab itu kan ada dua, yang pedas satu, yang besar satu Bapak Ibu. Yang kecil yang besar satu. Yang kecil itu pedas ya. Ada hamasnya. Itu kan. Yang kecil yang besar di pangkal tenggorokan. Yang pertama tadi yang kecil, ha kecil itu pedas sifatnya di tengah tenggorokan, wasatul halaq. Yang ha besar itu di aslul halaq, pangkal tenggorokan. Itu tidak pedas sama sekali, besar bunyinya, ha besar. Digantinya ha kecil dengan ha besar. Seperti apa Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ha kecil. Di mana tadi makhrajnya wasatul halaq, dinding pertengahan tenggorokan. Kemudian dibacanya dengan ha besar yang di pangkal tenggorokan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak batal salatnya. Tidak sah ikut imam baca kayak gitu Bapak Ibu. Merubah huruf itu. Tidak sah. Terus saya udah tahu nih Pak Ustadz. Maka dari awalnya jangan ikut. Mufarakah dari dia. Cuma inilah mufarakah nih Bapak Ibu. Kalau kita sudah mufarakah, tidak boleh nunggu-nunggu imam sujud, nunggu imam ruku. Tidak boleh. Selesaikan sendiri. Kan kita sendirian nih nanti itu Bapak Ibu. Kan itu ya, kalau enggak ya sholat tempat lain lah yang kira-kira kita nilai ya bagus bacaan imam itu ya. Macam mana pula kita mau menilai bacaan kita itu aja sama juga dengan imam tuh ya Pak Ustaz. Itu enggak apa-apa dia ikut tuh ya. Kalau imam pontennya 5, Al-Fatihahnya ponten dia 4, enggak apa-apa dia ikut tuh, makmum kayak gitu boleh ikut. Paham Bapak Ibu? Imam ponten Al-Fatihahnya 5 kan merah tuh. Si makmum tadi pontennya godok Fatihahnya, boleh dia ikut tuh. Boleh ikut tuh. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Ini ndak si makmum tadi bacaan Fatihahnya bagus, qori lagi. Diikutnya imam ummi yang ndak jelas bacaan Fatihahnya. Panjang pendeknya, tajwidnya ndak jelas. Ndak sah dia ikut imam itu. Karena dia qari. Tidak sah qari mengikut ummi. Itu istilah di dalam fikih Pak Tidak sah orang yang betul bacaannya, qari di situ maksudnya orang yang bagus bacaannya mengikut orang yang ummi, imam yang ummi, yaitu imam yang tak pernah tahsin sedikit pun bacaan Fatihah, tak pernah diperbaiki, enggak boleh ikut. Itulah tadi itu bismillahirrahmanirrahim, itu enggak boleh ikut. Banyak hilang, enggak boleh diikuti dia itu. Mufarakah itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara-perkara yang membenarkan untuk kita mufarakah di dalam salat itu Bapak Ibu. Itu nanti akan kita bahas itu di pembahasan selanjutnya ya. Itu akan ada pembahasannya beberapa perkara tentang yang membenarkan untuk kita mufarakah dengan imam, mufarakatul imam itu. Itu. Jadi umpama dia tertimpa najis atau kita tahu dia tadi sholatnya itu tanpa berudu, dia lupa berudu, kita tahu tadi dekat saya dia buang angin Pak Ustaz tapi belum berudu, tahu-tahu dah jadi imam, kita tahu ya. Maka tidak boleh ikut dia. Tapi sebaiknya kalau sholat itu masih baru dimulai, kasih tahu lah imam, tadi lupa wuduk, belum wuduk lagi, gitu, jangan dibiarkan dia. Itu imam teler tadi itu dibawanya makmum ke jurang semua itu. Kalau yang masalah gitu kayak mana Bapak Ibu? Makmum tidak tahu. Imam nih sholat dia lupa berwudu. Jadi imam dia belum berwudu. Makmum tidak tahu masalah ini. Terus gimana nih? Apakah sholat semuanya batal? Enggak. Sholat imam itu yang batal. Imam itu yang mesti mengulang sholatnya nanti. Maka habis sholat itu dikasih tahu. Imam tadi belum berwudu tadi imam. Kan kentut tadi. Umpama ya Bapak Ibu.
Iya kata makmum yang lain, sholatlah siap nih Pak. Jadi gimana sholat kami kata makmum yang lain? Tidak perlu diulang. Makmum sholatnya sah. Yang ngulang tuh imam. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, masalah melihat najis sesudah sholat dan di tengah-tengah sholat. Kalau melihat najis di tengah-tengah sholat, maka cepat disingkirkan. Ya, cepat disingkirkan. Tentunya najis itu kering Bapak Ibu. Kering, udah lama tersangkut di atas, jatuh di pakaian kita. Cepat tepis. Jangan air najisnya Bapak Ibu pegang. Jangan tai cicaknya dipegang, dibuang itu, tidak boleh, batal sholat. Tapi pakaian itu Bapak Ibu angkat, tepis begini. Begitu. Cari tempat yang aman, dibuang itu. Tempat yang aman. Jangan di muka kawan, batal pula sholat kawan sebelah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itu ya, masalah itu penting itu. Jadi buang tempat yang aman begitu. Jangan pula nanti jatuh najis itu di tempat anggota 7 yang nantinya kita akan turun waktu sujud. Umpamanya pas jatuh di kening dia kan, pas kita tepis langsung itu jatuh dia pas di dahi kita nanti pas sujud itu, batal sholat langsung tuh Bapak Ibu. Dalam keadaan seperti itu langsung batal sholat walaupun belum sujud, karena jatuh najisnya di tempat sholat. Maka singkirkan najis itu di tempat yang aman, saya katakan. Itu di tepi-tepi dinding itu campak gitu. Gitu. Nah, ditepisnya ke tepi dinding tuh mantul lagi ke mulutnya, batal juga sholatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu masalah penting dalam sholat. Itu di dalam sholat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau najis itu basah Bapak Ibu, tentu langsung batal sholat kata sebagian ulama. Kenapa? Karena basah. Kalau basah itu dia langsung lengket ke pakaian. Apa yang mau ditepis? Najisnya oke, terbang dia ke sana. Itu basahnya najis tuh. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang permasalahan tadi itu najis kering. Udah lama tersangkut dia di lawah-lawah kata orang Melayu, Pak. Jatuh dia kena kipas angin. Cepat singkirkan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang penting. Kalau di dalam sholat tuh ya, kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nampak dia tai ayam, tai burung merpati, ya cicak aja lah, tai cicak lagi. Nampak tai cicak di sini. Gimana nih Bapak Ibu? Apakah harus diulang sholatnya? Maka jawabannya di dalam hal ini pendapat yang ashah, pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib mengulang sholat. Lah selesai sholat nampak najis di bahu, wajib mengulang sholat. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua di dalam mazhab Imam Syafi'i, mengikut prasangka seseorang itu. Kalau dia berprasangka bahwasanya najis ini tadi jatuh setelah sholatnya selesai, maka tidak perlu diulang. Dia berprasangka bahwasanya yakin dia jatuh najis itu setelah salam pertamanya. Selesai salam pertama kalau selesai sholat itu Pak. Kan salam pertama itu yang wajib. Dia menyangka setelah salam pertama itu jatuh najis itu, maka tak perlu diulang sholat. Tapi kalau dia berprasangka najis itu jatuh semenjak dia sholat tadi, ulang juga jadinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu ya. Di sini saya sarankan tetap mengulang Bapak Ibu. Itu jalan aman, tetap mengulang ya. Mana tahu enggak sah. Kita sangka-sangka tahiyun enggak, sangka kita itu kan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya. Perkara-perkara yang membenarkan untuk seorang makmum itu mufarokoh dari imamnya. Itu ada pembahasannya nanti. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan berfaedah dapat kita sampaikan kepada yang lain. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.